Kembali di NTV Prime, pemirsa, pemain Borneo FC Stefano Lillipali bahagia dipanggil kembali ke Timnas Garuda. Selain Stefano Lillipali atau yang akrab dipanggil Pano, pemain yang kembali dipanggil ke Timnas adalah kembar Yance dan Yakob Sayuri asal Malut United, serta Beckham Putra asal Persib Bandung. Lillipali atau Pano yang terakhir bermain membela Panji Garuda pada Agustus 2023. Setelah jadi langganan Timnas selama 10 tahun, namanya dipinggirkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Meski demikian, Pano tetap mengikuti perkembangan Timnas. Bahagia saya bisa kembali bersama Timnas. Ya, bahagia, rasa bahagia. Bagaimana kalau melihat dengan gaya main Timnas sekarang, Stefano pede apabila dipasang menjadi starting dan melengkapi Timnas untuk bisa meraih 3 poin melawan Cina? Kalau saya lihat skuad Timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina, itu sangat penting. Kita harus menang di situ. Ya, kita kasih maksimal. Prediksi skor lawan Cina, Pak? 2-0. 2-0 ya. Ya, perkembangan Timnas Garuda yang menjalani pemusatan latihan hari kedua di Gianyar, Bali. Topik ini akan kita bahas bersama narasumber yang sudah terhubung melalui saluran Zoom. Ada pemain Timnas Under 23 atau U23 periode 2011 sampai dengan 2013, Mas Syamsir Alam. Mas Alam, selamat sore. Bagaimana Anda melihat komposisi pemain yang sedang menjalani pemusatan latihan di Bali saat ini? Yang pasti ini udah skuad yang memang pemain-pemain yang terbaik yang kita punya. Terus saya juga lihat chemistry mereka semakin terjaga. Terus juga walaupun lawan Tiongkok ini beberapa pemain ada yang akumulasi kartu dan ada yang kurang fit. Tapi saya lihat dari skuad yang ada nggak kalah bagusnya gitu. Maksudnya walaupun pemain inti sama pelapisnya jadi sama gitu, maksudnya tetap sama karena itu penting banget buat di tim nasional. Jadi pemain penggantinya dengan pemain intinya tidak jauh levelnya gitu. Terus juga senang ada si kembar masuk lagi, Yance Yakob, sama senang juga Lillipali bisa dipanggil lagi walaupun si Bagaskara kan juga cedera jadi digantikan Beckham Putra gitu. Jadi menurut saya luar biasa. Oke, kalau kita melihat dari ke-32 pemain ini kan 21 pemain diantaranya adalah pemain naturalisasi. Dan kalau bisa dihitung berarti kurang lebih 12 ya adalah pemain lokal atau dari Liga 1. Artinya 1/3 ini adalah pemain lokal. Apakah nggak jomplang? Saya nggak pernah membahasakan mereka pemain naturalisasi sih ya Mbak. Menurut saya mereka pemain diaspora, mungkin mereka juga tidak bisa memilih mereka dilahirkan di mana karena hampir semua dari mereka tetap mempunyai darah Indonesia gitu kan. Kalau sebelumnya memang pemain naturalisasi beneran gitu, nggak punya darah Indonesia tapi dinaturalisasi. Tapi kalau yang sekarang semuanya berdarah Indonesia, ada keturunannya, dan menurut saya pemain diaspora ini juga tidak menjamin mereka pasti dipanggil juga sama timnas gitu. Kalau pemain lokal lebih baik ya bisa aja pemain lokal yang dipanggil itu. Jadi bukan karena mereka pemain diaspora jadi udah pasti dipanggil juga gitu Mbak. Oke. Bagaimana Anda melihat kualitas atau materi dari pemain diaspora tadi bahasanya ya, atau abroad dengan pemain Liga 1? Baik itu dari skill maupun fisik? Tidak jauh berbeda sih menurut saya, karena kita juga dari liga kita sendiri ada Egy, ada Kambuaya, ada Sananta yang nggak beda jauh juga sama pemain diaspora lainnya. Tapi mungkin yang berbeda adalah pemain diaspora memang sudah berlatih dari kecil, udah latihan di Eropa atau dimanapun. Jadi mungkin skill dasar sepak bolanya lebih baik daripada kita, mungkin menurut saya ya. Tapi kalau udah di level tim tidak terlalu terlihat perbedaan jauh sih Mbak. Mungkin siapa yang siap ya itu yang bisa diturunkan gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau pembinaan yang didapatkan oleh pemain diaspora ini lebih intens, lebih bahasanya apa ya, profesional mungkin, dan lebih spesifik ya dibandingkan dengan pemain lokal. Ya mungkin kalau kita bicara pembinaan bener banget. Mungkin baru-baru ini aja pembinaan kita jadi lebih baik di eranya ketua umum yang baru.
Kalau sebelumnya saya juga merasakan karena pembinaan di kita tidak cukup baik dulu-dulu ya. Gitu beda sama di Eropa, apalagi banyak pemain ini dari Belanda. Sangat baik sekali pembinaannya gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan antara pemain diaspora dan pemain lokal sendiri gitu. Apa yang Anda rasakan, Mas Alam? Pembinaan seperti apa yang berubah drastis, yang jauh lebih baik saat ini dibandingkan sebelum-sebelumnya? Kalau sekarang itu kita udah punya kompetisi dari setiap kelompok umur tuh ada. Jadi misalnya contoh tim Persija atau Persib, mereka juga punya tim junior atau kita bilangnya EPA, Elite Pro Academy gitu. Jadi ada 13 kalau nggak salah ya, ada under 13, under 15 sama under 17 baru senior gitu. Kalau zaman dulu nggak ada. Banyak teman-teman saya yang memilih banting setir dari pemain bola. Misalnya contoh kita di akademi itu udah sampai umur 15 tahun, tapi misalnya memang mereka kurang bagus di saat itu, belum ada klub yang mau, mereka ya udah mau kemana lagi latihannya gitu. Kalau saya beruntung waktu itu saya ada program ke Uruguay, jadi saya berangkat ke Uruguay. Tapi kan kalau sekarang umur 13 ada kompetisinya, umur 15 ada, umur 17 ada, jadi jelas gitu. Kalau dulu jenjangnya lebih cuma jelas. dari 15 terus langsung senior, jadi kalau nggak bagus-bagus amat ya nggak kepake gitu. Oke, lalu selain dari sistemnya itu sendiri, programnya itu sendiri, yang lain mungkin yang diperbaiki saat ini dibandingkan sebelumnya? Banyak banget Fasilitas, sih ya. infrastruktur mungkin? Fasilitas, infrastruktur sama Pelatih? saya pernah main di pelatih semenjak Coach STY datang ya berbarengan sih. Ketika saya pernah diurusin sama Pak Erick Thohir, waktu itu saya main di DC United dan beliau punya saham di sana. Jadi memang menurut saya kenapa Pak Erick pas banget jadi ketua umum PSSI adalah triggernya pas ketika Coach STY datang, terus ketumnya juga Pak Erick, jadinya pas karena Pak Erick ini satu linknya bagus banget. Buat apalagi buat di FIFA gitu, jadi itu bisa membantu Indonesia juga, sama sportainment-nya jalan banget gitu. Kayak contoh kecilnya adalah ketika tim nasional main di Gelora Bung Karno, misalnya contoh main jam 7 malam. Biasanya kalau zaman-zaman sebelumnya itu paling baru ramai jam setengah 6 sore orang buat nonton jam 7. Tapi kalau sekarang kayak dari jam 2 tuh udah ramai banget karena sportainment-nya jalan, ada dari boot sponsor gitu, terus ada Garuda Store-nya juga jalan, terus kadang-kadang suka nginvite kita yang mantan pemain bola, legend-legend buat ada talk show di situ, terus kadang-kadang juga ada penyanyi gitu. Jadi UMKM-nya jalan, terus sportainment-nya jalan, dan itu penting banget sih. Iya, sportainment ya. Oke, kalau Anda melihat fasilitas infrastruktur tadi yang belum sempat Mas Alam jelaskan, mungkin dari lapangan bolanya juga. Makin baik, ya, makin baik. Standarnya juga makin baik. Sekarang juga lebih banyak, udah lumayan banyak juga. Contoh di Jakarta udah lumayan banyak orang mau bangun lapangan bola mini soccer gitu. Kalau dulu kan bola belum sebegininya, orang kayak aduh tim nasional gue gini, ngapain sih main bola gitu, kayak males gitu. Tapi sekarang tim nasional kita makin bagus, jadi orang juga semuanya semakin semangat kantor, ya. Orang yang jadi semangat main bola, dan viral ya, jadi sport yang viral. Jadi banyak lapangan gitu. Kalau dulu jadi kan semakin sehat juga kita. Perumahan dekat-dekat sorry kita harus break dulu karena kita harus masuk azan maghrib. Kita akan lanjutkan usai azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Kami akan segera kembali.